Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari kecerdasan buatan. Eh, Anggota kelompok kami ada Aditya Heriadi, ada Hilmi Maulana Derajat, Farhan Nurul Gumilang, saya sendiri, dan juga Muhammad Rizky Ramadan. Di sini kita akan mempresentasikan perihal rapid miner, dan kita sekarang akan langsung masuk ke dalam pembagian tugas yang akan dipaparkan. Nah, untuk yang pertama, penjelasan atau definisi tentang rapid miner akan saya jelaskan. Sebelum nantinya akan dijelaskan oleh Hilmi Maulana Derajat dan Aditya Heriadi dalam prakteknya. Nah, jadi untuk rapid miner ini merupakan perangkat lunak yang bersifat open source atau terbuka. Dan rapid miner ini merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Kemudian, rapid miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Kemudian, rapid miner juga memiliki memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasi. Lalu rapid miner juga merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan berbagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid miner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Rapid miner menyediakan GUI atau Graphic User Interface untuk merancang sebuah pipeline analitis. GUI ini atau Graphic User Interface ini akan menghasilkan file XML yang mendefinisikan proses analitis keinginan pengguna untuk diterapkan ke data. File ini kemudian dibaca oleh rapid miner untuk menjalankan analisis secara otomatis. Saya kira untuk definisi rapid miner cukup gitu ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilmi Maulana Derajat, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya itu deskripsi persoalan kasus, yaitu prediksi penyakit diabetes. Nah, untuk diabetes ini sendiri merupakan suatu penyakit yang tidak menular, cukup banyak menjadi penyebab kematian bagi sebagian besar manusia. Pengidap penyakit ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur manusia. Penyakit diabetes mellitus ini telah menjadi masalah yang cukup besar bagi kesehatan dunia, ditambah dengan keturunan dari penderita penyakit ini berkemungkinan lebih tinggi terkena juga menjadi jumlah penderita cukup banyak dan terus bertambah. Kemudian setiap orang itu merasakan gejala yang berbeda-beda. Untuk mengklasifikasikannya, gejala diabetes itu dibutuhkanlah data-data yang valid dan metode yang tepat guna tidak ada kesalahan dalam proses dan dapat diminimalisir juga dalam kesalahannya. Kemudian data tersebut bisa diproses dan diterjemahkan menjadi suatu diagnosis sehingga hasil dari data tersebut terprediksi apakah orang tersebut mengidap penyakit diabetes atau tidak. Kemudian ada solusi penyelesaian kasus. Nah, untuk solusi sendiri kita mengklasifikasikan pasien mau yang positif ataupun negatif mengidap penyakit diabetes dengan menggunakan aplikasi bantu yaitu Rapid Miner dengan algoritma decision tree. Kemudian dalam penggunaan aplikasi ini dikatakan mudah karena user cukup mempersiapkan dataset kemudian diaplikasikan dengan cara drag and drop pada aplikasi untuk melakukan suatu perhitungan. Dan yang terakhir dari hasil perhitungan, maka akan didapatkan kondisi pasien apakah dia terkena diabetes mellitus ataupun tidak berdasarkan hasil yang telah diinputkan tadi. Kemudian ada penerapan kasus pada rapid manner. Penerapan kasusnya yang pertama, prediksi pada kasus penyakit diabetes dengan menggunakan algoritma decision tree pada tool rapid manner. Kemudian decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi.
Pada tahap awal yaitu dilakukan pembentukan model dari dataset yang telah disiapkan, kemudian dikoneksikan dengan operator replace missing value, lalu hubungkan dengan operator algoritma yang dipilih. Dan yang terakhir, data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data publik, yaitu data early stage diabetes risk prediction dataset dari UC Machine Learning Repository. Untuk langsung saja ya, untuk pendemoan aplikasi. Nah, untuk softwarenya sendiri bisa diunduh pada link terlampir. Terus untuk penginstalannya, jadi pertama buka file installer yang telah di-download, lalu jalankan dengan cara klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang terlampir. Lalu pilih next. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang terlampir. Nah, jika diperlukan, baca terlebih dahulu the rest of agreement-nya. Nah, lalu pilih I agree untuk melanjutkan instalasi software. Nah, maka di sini akan muncul pemilihan direktori penginstalan. Nah, jadi jika ingin mengubah direktori penginstalan, maka bisa klik browse lalu pilih direktori yang diinginkan. Nah, jika ingin secara default, maka lanjut langsung klik install. Nah, jadi nanti setelah klik install, maka akan menampilkan progres dari proses instalasi dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika proses instalasi selesai, maka jika ingin langsung membuka aplikasi, tinggal checklist saja launch RapidMiner Studio, lalu pilih tombol finish untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini saya akan langsung menampilkan aplikasi dari RapidMiner itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan awal saat membuka aplikasi RapidMiner Studio. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini ada start, listen, sama learn. Nah, untuk start sendiri itu untuk memulai pekerjaan. Nah, lalu untuk yang listen itu digunakan untuk menampilkan proses yang sebelumnya dijalankan gitu. Dan learn di sini digunakan untuk melihat konten pembelajaran yang dilampirkan untuk dalam pembelajaran penggunaan RapidMiner yang disediakan gitu. Nah, di sini untuk memulai pekerjaan di sini tinggal klik blank process. Nah, di sini kan ada beberapa menu ya. Nah, untuk yang di kiri bawah ini yang operator. Nah, di sini kan ada data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, dan utility. Nah, untuk data access itu untuk menampilkan dan menulis repository gitu. Nah, terus yang kedua ada blending. Nah, ini ada cleansing. Di sini untuk tahapan pra proses data. Terus yang modeling untuk proses data mining seperti estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Terus ada scoring. Nah, ini untuk pengambilan model dari modeling gitu. Terus untuk validation untuk mengukur kualitas dan performansi dari model atau modeling gitu. Terus yang terakhir ada utility. Nah, di sini untuk mengelompokkan subproses juga makro dan logger gitu. Nah, terus di sini ada view repository. Nah, di sini ada import data. Di sini untuk mengimpor data dari komputer gitu. Dimasukkan ke lokal repository. Nah, di sini ada training resource. Nah, untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner. Terus ada sampel. Nah, di sini sampel untuk data yang digunakan untuk proses penilaian. Nah, terus yang ada di sini kan di sini ada repository gitu. Dan yang ini DTY itu lokal repository yang sudah saya buat gitu. Nah, lanjut ini di sini kan yang di tengah itu adalah view proses. Nah, di sini merupakan tampilan lembar atau halaman proses untuk merancang kumpulan dan set fungsi operator yang diprogram gitu.
Nah, di sini yang di atas itu, ini merupakan tombol utama gitu. Di sini kan di sini untuk new lembar baru gitu, terus ini untuk save, ini membuka file directory, dan ini untuk menekan untuk menjalankan desain pekerjaan yang telah dikerjakan gitu. Di sini saya akan langsung saja ke kasus yang tadi disebutkan ya, yaitu prediksi dalam penerapan kasus prediksi penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini datasetnya saya sudah mengimport. Nah, data diabetes ini saya dapat dari web kegel.com. Di sini banyak sekali dataset yang inputkan oleh orang lain gitu. Nah, di sini merupakan datasetnya, drag and drop ke view proses, halaman proses. Nah, lalu panggil fungsi setrow pada operatornya. Lalu yang ini inputan datanya hubungkan ke sini. Lalu yang ini kita tekan di sini untuk menghubungkan antara input dan setrow ke outputnya. Nah, di setrow ini kita ubah ya. Nah, untuk data ini secara tampilan, dataset ini secara tampilan seperti ini. Nah, untuk mengubah dan setrow ini kita akan mengubah salah satu tabel dari dataset ini, dan sekarang saya akan mengubah tabel kelas menjadi sebuah label gitu. Kelas atributnya, terus target role-nya menjadi label. Nah, lalu kita masukkan operator replace missing values, drag and drop ketampilan pekerjaan. Nah, replace missing values ini itu gunanya untuk menggantikan nilai yang hilang gitu. Di sini kan takutnya dari beberapa data ini kan lumayan banyak. Nah, jadi dia takutkan di sini ada data yang hilang gitu. Jadi fungsi replace missing values ini itu untuk menggantikan atau menghapus nilai yang hilang gitu. Nah, lalu yang terakhir itu algoritma yang akan digunakan, yaitu decision tree. Drag and drop ke halaman pekerjaan. Nah, setelah tersusun, maka kita tinggal meng-apply hasil operator ini. Kita apply. Nah, maka akan muncul grafik dari perhitungan prediksi penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini kan ada yang positif, negatif gitu kan. Nah, di sini tuh kan ada grafik, description, sama annotation. Terus yang di sini kan yang dijadikan label itu kelasnya. Apakah pasien itu positif atau negatif gitu, menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, bisa ditampilkan pada grafik decision tree ini. Nah, jika pasien mengidap poliuria, jika ya, maka kita lihat dulu pasien tersebut apakah umurnya lebih dari 71 atau kurang dari 71 gitu. Nah, jika umurnya kurang dari 71, maka di sini tertera ada 239 orang positif dan 9 orang negatif. Nah, jika si pasien itu lebih dari 71 tahun, maka kita lihat dulu
apakah dia saat mengidap sekarangnya tuh apakah dia kehilangan berat badan secara tiba-tiba atau tidak gitu. Jika ya, maka kemungkinan besar dia mengidap penyakit diabetes. Nah, jika dia tidak kehilangan berat badan secara tiba-tiba, maka bisa dinyatakan bahwa dia tuh negatif gitu. Nah, jika kembali ke awal, jika pasien itu tidak menderita poliuria, kita lihat dulu apakah dia mengidap polidipsia. Nah, jika ya, maka di sini perhitungannya ada 32 orang pasien positif dan 8 orang negatif gitu. Jika dia tidak mengidap poliuria tetapi mengidap polidipsia gitu. Nah, jika kembali ke awal, jika si pasien tersebut tidak mengidap polidipsia, maka lihat jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau wanita gitu. Nah, jika dia laki-laki, maka di sini tertera ada 13 orang pasien positif dan 158 orang negatif gitu. Nah, jika si pasien tersebut tidak mengidap poliuria serta tidak mengidap polidipsia, nah jika jenis kelaminnya wanita, maka di sini terus di sini kan alopecia. Nah, jika si wanita tersebut mengidap alopecia, maka perhitungannya di sini 1 orang positif dan 13 orang negatif gitu. Nah, akan tetapi jika si wanita tersebut tidak mengidap alopecia, maka perhitungan yang didapatkan oleh algoritma decision tree ini ada 31 orang pasien positif dan 6 orang negatif. Nah, di sini kan merupakan deskripsi dari grafik yang tergambarkan di sini. Bisa dibaca di sini kan deskripsi yang tertera itu sudah saya jelaskan tadi pada grafiknya. Seperti yang di sini kan, jika si pasien tersebut tidak mengidap poliuria, maka dia dicek dulu apakah dia polidipsia atau tidak, terus dicek jenis kelaminnya, lalu dicek juga ini apakah dia mengidap polidipsia atau tidak, begitu juga selanjutnya gitu. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan terkait prediksi terkait kasus prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan algoritma decision tree dengan menggunakan aplikasi Rapid Banner Studio gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Hilmi Maulana Derajat dan juga Adit yang telah memaparkan. Sekian barangkali presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.